Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Rini Saryanti SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada semester kali ini. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-7 perkuliahan kita. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Kristiano Anggria, dengan NIM 2305663 sebagai moderator, dan rekan saya, Alfani Zahra, dengan NIM 2305902, Ani Afifah, dengan NIM 2305903, Bunga Stevia Yendra, dengan NIM 2305904, dan Olivia Destriana dengan NIM 2305927 sebagai pemateri. Kelompok kami pada pertemuan ke-7 kali ini akan mempresentasikan materi perkuliahan kita mengenai orientasi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Kita langsung masuk saja ke bagian pertama, yaitu orientasi, yang akan dijelaskan oleh Alfani Zahra. Kepada Fani. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu orientasi. Orientasi adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Di mana orientasi di sini suatu bentuk pengembangan dan pelatihan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi bagi perusahaan, pekerjaan, maupun kelompok kerja. Nah, materi-materi yang diberikan pada masa orientasi kepada para SDM baru atau karyawan baru meliputi yang pertama itu ada profil organisasi, yang dimana di dalamnya itu ada sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi yang ingin dicapai perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan lain-lain. Lalu ada peraturan-peraturan dan berbagai kebijakan perusahaan dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban karyawan. Lalu yang ketiga, ada berbagai fasilitas yang mungkin dapat digunakan atau tidak boleh digunakan oleh karyawan. Lalu yang keempat, ada pengenalan kondisi lingkungan kerja, di mana karyawan tersebut akan bekerja seperti siapa yang menjadi atasan langsung atau atasan tidak langsung. Ada rekan kerja bawahan, dan juga gimana kondisi ruangan kerja nantinya. Lalu yang kelima itu ada pengenalan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh karyawan sesuai dengan job description. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai orientasi. Mungkin bisa diberikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fani. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai tujuan orientasi, yang akan dijelaskan oleh Olivia Destriana. Kepada Olivia, dipersilahkan. Selanjutnya ada tujuan antara percakapan pegawai dengan senjangan antara keterampilan pegawai saat yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang dihadapi. Nah, dengan pelatihan yang tepat ini, pegawai dapat lebih cepat beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Itu membantu pegawai meningkatkan keterampilan mereka sehingga dapat bekerja lebih efisien, produktif, dan juga berkualitas. Keempat, lagu yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas. Nah, selain keterampilan juga bertujuan untuk membantu etos kerja disiplin, komunikasi yang baik dan sikap profesional sesuai dengan budaya perusahaan. Membantu memecahkan masalah operasional perusahaan sehari-hari. Nah, pelatihan dapat membantu perusahaan mengatasi tantangan seperti tingkat absensi, kecelakaan kerja, atau produktivitas rendah. Yang keenam, mempersiapkan pegawai untuk memperoleh keahlian tertentu yang dibutuhkan perusahaan di masa depan. Nah, pelatihan bukan hanya untuk kebutuhan saat ini, tapi juga untuk persiapan masa depan. Misalnya, perusahaan yang berencana ekspansi dapat melatih karyawannya dalam bahasa asing.
Dan yang ketujuh, menambah nilai bagi pegawai itu sendiri. Nah, karyawan yang mendapatkan pelatihan merasa lebih dihargai dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir mereka. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Olive. Selanjutnya kita masuk ke materi kita yang ketiga mengenai pelatihan dan tujuan pelatihan yang akan dijelaskan oleh Ani Afifah. Kepada Ani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita adalah akan membahas tentang pelatihan. Namun sebelum itu, apa yang dimaksud dengan pelatihan? Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga keras. Pelatihan adalah aktivitas yang dirancang untuk memberi para pembelajar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini. Pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan terkait pelaksanaan kerja tertentu, rutin dan terinci, serta menyiapkan karyawan untuk melakukan pekerjaan sekarang. Tujuan diadakan pelatihan yang diselenggarakan organisasi perusahaan terhadap SDM karena menginginkan adanya perubahan dan pelestari kerja, sehingga dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi, sebelum melakukan pelatihan akan dijelaskan terlebih dahulu tujuan perusahaan tersebut. Nah, di sini dapat kita mengambil kesimpulan bahwa dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan itu merupakan suatu proses yang penting dalam pengembangan SDM karyawan. Melalui pelatihan, karyawan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka, yang pada akhirnya itu akan berdampak pada peningkatan pekerjaan perusahaan secara keseluruhan. Oke, boleh next. Selanjutnya adalah yaitu tujuan pelatihan. Lalu apalagi yang dimaksud dengan tujuan pelatihan ini? Yang pertama itu adalah tujuan pelatihan itu adalah yang pertama adalah memperbaiki kinerja. Apa contohnya? Seperti contoh seorang karyawan bagian produksi sering melakukan kesalahan dalam merakit produk. Setelah mengikuti pelatihan, mungkin tentang teknik perakitan yang benar, dia menjadi lebih terampil dan mengurangi kesalahan produk secara signifikan. Dan selanjutnya itu adalah memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Apa itu contohnya? Seperti sebuah perusahaan perangkat lunak baru untuk pengelola keuangan, karyawan yang belum familiar dengan perangkat tersebut mengikuti pelatihan untuk mempelajari cara menggunakannya. Setelah pelatihan, mereka dapat mengoperasikan perangkat lunak baru dengan lancar dan meningkatkan efisiensi kerjanya. Yang selanjutnya itu adalah membantu memecahkan masalah operasional. Apalagi contohnya seperti sebuah tim penjualan mengalami penurunan kinerja. Setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa masalahnya adalah kurangnya pemahaman tentang produk baru. Tim tersebut kemudian mengikuti pelatihan produk. Setelah pelatihan, mungkin mereka lebih percaya diri dalam menawarkan produk baru dan penjualan pun bisa meningkat. Selanjutnya adalah mempersiapkan karyawan untuk promosi. Kemudian mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Karyawan baru yang mengikuti pelatihan orientasi yang memperkenalkan mereka pada budaya perusahaan, nilai-nilai, dan tujuan organisasi. Setelah orientasi, karyawan baru merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk berkontribusi pada perusahaan. Selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Contoh seperti seorang karyawan yang merasa ingin mengembangkan kemampuan komunikasi publiknya. Ia kemudian mengikuti pelatihan public speaking. Setelah pelatihan, ia menjadi lebih percaya diri dan mahir dalam berbicara di depan umum. Selanjutnya adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja, mencapai standar kinerja yang dapat diterima, menciptakan sikap loyalitas dan kerja yang sama yang lebih menguntungkan, seperti perusahaan yang mengadakan pelatihan untuk peningkatan kerja sama antar karyawan. Setelah pelatihan tersebut, karyawan bisa lebih menjadi solid dan mampu bekerja sama, sehingga kinerja pun baik dan hasil pun juga lebih baik. Selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan perencanaan SDM. Perusahaan yang memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja untuk beberapa tahun ke depan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan menyelenggarakan program pelatihan untuk mempersiapkan karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Selanjutnya adalah mengurangi jumlah biaya dan kecelakaan kerja, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Bahwa di sini dapat kita simpulkan bahwa pelatihan ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Melalui pelatihan yang tepat, karyawan dapat meningkatkan kompetensi mereka, mencapai tujuan karir mereka, dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perusahaan. Baik, mungkin hanya sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ani.
Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai pengembangan yang akan dijelaskan oleh Bunga Stevia Yendra. Kepada Bunga, Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang pengembangan. Sebelum masuk, PPT-nya boleh di next. Baiklah, sebelum masuk kepada metode pengembangan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian pengembangan itu. Nah, kalau menurut Leonard, pengembangan SDM adalah sebuah rangkaian aktivitas perusahaan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dirancang untuk melahirkan perubahan sikap karyawan. Sementara itu, menurut Profesor Rao, pengembangan SDM adalah proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan, sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa depan. Nah, pengembangan juga dapat diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda, yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, ataupun instansi pendidikan lainnya. Nah, tujuan pengembangan ini sendiri yaitu yang pertama untuk memperbaharui keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan teknologi. Nah, melalui pelatihan SDM ini, seorang individu dapat memastikan bahwa setiap individu secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru dan meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya yaitu mengurangi waktu belajar seseorang untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan. Yang ketiga, membantu memecahkan persoalan operasional dengan cepat dan tepat. Nah, di sini di pengembangan ini juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu pelatihan keahlian. Nah, pelatihan keahlian ini merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Yang selanjutnya itu ada pelatihan ulang, yaitu pelatihan tentang keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja nantinya. Selanjutnya itu ada pelatihan lintas fungsional, pelatihan tim, dan pelatihan kreativitas. Nah, lalu masuk kepada metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu ada metode on the job training. Nah, teknik-teknik on the job merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan survive langsung seorang pelatih yang berpengalaman, biasanya itu karyawan lain. Nah, berbagai macam teknik ini biasanya digunakan dalam praktek adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada job instruction. Nah, program diberikan langsung di tempat pekerjaan di bawah instruksi senior yang sudah berpengalaman. Yang kedua ada yaitu job rotation. Nah, pelatihan dilakukan dengan cara memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Dengan ini, peserta program dapat mengetahui dan mengerti tugasnya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu sini karyawan belajar dengan karyawan lain yang lebih berpengalaman. Selanjutnya yaitu ada coach. Nah, manajemen memberikan bimbingan atau contoh model kepada karyawan dalam melaksanakan pekerjaan rutin mereka. Selanjutnya yaitu ada penugasan sementara, menempatkan karyawan pada posisi manajer dan sebagai anggota panitia tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. Karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah organisasional nyata. Next. Selanjutnya yaitu ada off the job technique. Ya, yaitu teknik-teknik presentasi, informasi, dan metode-metode simulasi. Yang pertama yaitu ada lecture. Nah, lebih menekankan kepada pemberian teori secara lisan. Yang kedua ada video presentasi, hampir sama dengan sebelumnya, tetapi metode ini menggunakan televisi, slide, film, ataupun sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada festival training. Dilakukan di suatu tempat yang khusus terpisah dari tempat sebenarnya dengan menggunakan peralatan sehingga tidak mengganggu jalannya operasional perusahaan. Yang selanjutnya itu ada simulation. Berusaha menciptakan suatu tempat yang serupa dengan keadaan kondisi demikian.
Selanjutnya yaitu ada self-study. Nah, teknik ini menggunakan modul-modul tertulis, kaset-kaset rekaman, ataupun kaset video lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada laboratori. Nah, bentuk pelatihan kelompok yang terutama digunakan untuk mengembangkan interpersonal skill. Next. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bunga. Nah, dari penjelasan Bunga tadi, maka kita berakhirlah penyampaian materi dari kelompok kami. Kan kita masuk ke kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa sih yang dapat kita tarik dari materi yang kita pelajari, yaitu orientasi, pelatihan, dan pengembangan karyawan adalah investasi penting bagi perusahaan. Dengan memberikan orientasi yang baik, pelatihan yang relevan, dan kesempatan pengembangan yang memadai, perusahaan dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan loyal. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok 5 pada minggu ke-7 kali ini. Kami mohon maaf atas kesalahan teknis ataupun kesalahan yang terjadi. Untuk diskusi dan lain sebagainya akan kita sambungkan di link Zoom kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian.